Habis sholat berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang paling sabar di semesta ini. Didengar gak oleh semesta? Semesta itu langsung mendengar, makanya langsung dikabulkan. Selesai sholat langsung ada serangan mendadak. Anak marah-marah, pasangan hidup marah-marah, terima telepon dari teman marah-marah. Tapi selama ini kita tidak mengerti kalau itu pengkabulan Allah. Gak ngerti sama sekali. Karena Allah itu selama ini ditempatkan oleh kita seperti Doraemon. Jadi kalau kita minta sabar, jadi orang paling sabar, caspleng gitu langsung jadi orang paling sabar. Ya tidak. Cara Allah mengabulkannya, dihadirkanlah orang-orang yang tidak sabar. Lewat mereka kita akan dibuat menjadi orang yang paling sabar. Seperti itu mekanisme semesta bekerja. Cuman selama ini kita mengabaikannya, langsung menjas Allah. Kok Allah tidak mengabulkan saya? Padahal anak sudah marah-marah, pasangan hidup sudah marah-marah, baru saja ke jalan, ya, ada orang marah-marah. Itu pengkabulan dari doa kita. Cuman kita nggak ngerti kalau itu pengkabulannya. Karena yang namanya pengkabulan di otak kita itu adalah bukan proses. Pengkabulan itu seakan-akan caspleng kayak Doraemon, minta kantong ajaib, langsung saja saat itu datang. Begitu bukan? Ini ngerti nggak yang saya sampaikan? Tidak masalah seberapa lambat kita berjalan, tidak masalah seberapa lambat kita berubah. Yang paling penting tidak berhenti, itu saja. Pohon yang ada di sana itu pohon mangga itu dulu saya tanam kecil segede gini, itu yang tinggi itu segede gini. Dan kalau kita tatap sekarang pohon itu, walaupun dia sedang berubah, perubahannya itu tidak akan bisa dideteksi oleh mata kita secara lahir. Tapi perubahan itu baru nyata setelah 2 tahun, 3 tahun. Seperti itu alam semesta mengajarkan perubahan. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tapi sampai. Yang paling penting itu sekarang jangan berhenti untuk terus berubah. Walaupun kecil-kecil tapi terus berubah. Jangan berhenti belajar. Karena orang yang berhenti belajar langsung jatuh menjadi orang bodoh. Tetapi ketika dia terus belajar, walaupun sedikit-sedikit, status dia tetap jadi orang pintar. Karena orang pintar itu bukan orang yang mengoleksi sejumlah pengetahuan, tapi yang tidak pernah berhenti belajar. Makanya jangan pernah mengatakan saya sudah tahu. Siapapun orang yang mengatakan saya sudah tahu, dia akan tertutup dari pengetahuan baru. Betul? Apa sesungguhnya harus kita ubah pertama kali? Nih, kualitas pikiran. Bapak saya itu orang Cirebon. Kalau bicara sama saya sederhana aja, menggunakan kata-kata Sunan Gunung Jati. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Itu aja. Pepatah Sunan Gunung Jati itu cuma 2 kok. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tajuk musola, tempat sholat. Secara lahir yang namanya tajuk itu masjid. Secara batin yang namanya tajuk itu adalah kolbu, baitullah. Jaga aja kata bapak saya 2. Dimanapun kamu tinggal, jangan lupa bikin tajuk kecil-kecilan, bikin musola kecil-kecilan. Kalau ada rezeki, bikin masjid yang besar. Tapi jangan lupakan baitullah hakikat yang ada dalam dirimu. Dan siapapun yang sudah menemukan tajuknya dalam dirinya, saya yakin orang yang sudah di level itu bersama dengan Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, pasti welas asih hidupnya, pasti welasan dan asihan. Berikutnya apa? Fakir miskin. Dan itulah sebetulnya sumbernya kebahagiaan. Jadi sekali lagi, jangan pernah berharap sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini kalau hidup kita biasa
biasa saja. Sama, kita sholat biasa-biasa saja. Orang lain wudhu, ikut wudhu. Orang lain sholat, ikut sholat. Orang lain takbir, ikut takbir. Ya sudah, ngikut seperti kebanyakan orang. Ya hasilnya pun seperti kebanyakan orang. Coba dinaikkan sedikit. Kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika membasuh wajah, beliau mengajarkan doa, ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahaya. Ketika membasuh kaki, beliau berdoa, ya Allah, kuatkan kakiku dalam menjalani syirat-Mu. Ketika membasuh hidung, ya Allah, masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Jadi Rasulullah mengajarkan afirmasi, mengajarkan kesadaran. Sebetulnya Rasulullah sedang mengajarkan kepada kita bagaimana kita berterima kasih pada tubuh ini, bagaimana kita mencintai tubuh ini. Makanya tubuh ini kalau diajak bicara luar biasa. Oke, baik. Lihatlah gambar ini. Yang kiri gambar apa itu? Telur. Itu telur dipecahkan dari dalam. Yang sini telur juga, cuma dipecahkan dari luar. Bedanya apa? Pecah dari dalam, muncul yang namanya kehidupan. Anak ayam. Anak ayam akan punya anak lagi, namanya anak ayam. Begitu kan? Dan terus berkembang biak, jadilah banyak ayam. Setuju? Tapi kalau dipecahkan dari luar, tidak jadi anak ayam, jadi telur dadar, telur mata sapi, betul? Ya sudah, jadi itu aja. Makanya dipecahkan dari dalam timbul kehidupan, dipecahkan dari luar malah justru menimbulkan kematian dan kesengsaraan. Sama orang belajar spiritual, sama orang menjalankan agama. Kalau dia itu menggunakan kekuatan dari luar, dipaksa, disuruh-suruh, tidak akan pernah berkembang. Tapi kalau kesadaran muncul dari dalam, itu luar biasa. Makanya tugas kita ini sebagai orang tua bukan memaksa anak harus itu harus ini, tetapi timbulkan inspirasi pada dirinya agar dia mau melakukan itu dari kesadarannya sendiri.